baru saya rakit juga ya. Penyemprotan kita lakukan dari bawah lalu melingkar ke atas ya. Diharapkan ini merata secara keseluruhan ya. Dari bawah batang ya naik ke atas. Terutama lapisan atau daun yang bawah ini harus kena ya. Ini tuh penting karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Pagi hari ini kita masih berada di Desa Tanah Datar ya. Kecamatannya Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ya. Untuk apa kita hari ini di sini? Kita dari kemarin sudah melakukan satu sesi penghantaran ya, penghantaran bibit dari bibit unggul Blitar ya. Kita memang sudah beberapa hari di sini untuk mengkondisikan bahwa barang yang kita kirim, bibit yang kita kirim dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu pertama. Yang kedua, kita juga sudah melaksanakan pilot projectnya dari target penanaman 38 hektar ya. Pilot projectnya sudah kita tanam kemarin dalam video saya yang sebelumnya ya. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat ya tentang bagaimana cara penyemprotan yang baik agar apa yang kita semprotkan itu tepat sasaran ya, tepat fungsi, tepat guna ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Juga saya ingin menyampaikan atau membagikan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan sesi penyemprotan itu ya. Jadi intinya laksanakan penyemprotan itu, lakukan penyemprotan itu kalau mau pagi ya pagi ya. Jangan sampai lebih dari jam 9 pagi. Itu kalau waktunya pagi ya. Kalau sore di atas jam 4 lah ya. Jadi teknik penyemprotan itu ya seperti apa sesuai dengan pengalaman dan yang kita punya tentunya ya. Jadi ini ada beberapa jenis yang kita suplai ke sini. Itu ada alligator, ada markus, ada Mickey, ada cloud ya. Ada 4 ya, ada 4 jenis ya. Oke, akan kita laksanakan satu sesi penyemprotan ya. Jadi pastikan penyemprotan itu berawal dari bawah ya. Kemudian kenapa harus bawah dulu? Karena tanaman itu di posisi di bawah itulah stomatanya itu berada ya. Makanya penyemprotan itu harus kita lakukan dari bawah. Ternyata spuyernya ini belum disetting ya. Karena ini masih baru semua ya sahabat ya. Karena baru, tadi malam baru saya rakit juga ya. Penyemprotan kita lakukan dari bawah lalu melingkar ke atas ya. Diharapkan ini merata secara keseluruhan ya. Dari bawah batang ya naik ke atas. Terutama lapisan atau daun yang bawah ini harus kena ya. Ini tuh penting karena itu. Kita bisa menyaksikan ya, penyemprotan itu dari bawah, dari batang paling bawah ya, lalu naik secara perlahan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya sahabat ya. Jadi semua dedaunan itu, terutama yang bawah itu harus kena. Karena itu pentingnya di situ yang paling penting. Ini ya. Jadi batang-batangnya diusahakan sebisa mungkin kena. Mulai batang yang paling bawah ya naik, diusahakan kena semua.
iki sing muambet niku malah sekore, Pak. Fungisidane. Bukan pestisidane. Di sekor niku khase ngeten iki ambune. Nah, sahabat ya, yang tidak kalah penting dan harus diperhatikan ya, pada saat kita akan melaksanakan penyemprotan itu ialah pencampuran obatnya, obat-obatan yang akan kita pakai untuk menyemprot itu ya. Jadi mungkin sahabat seringkali melakukan satu penyemprotan itu dengan mencampur segala macam obat-obatan, baik itu fungisida maupun pestisida, itu cukup di atasnya sini ya biasanya ya, dimasukkan dalam inputan daripada semprotan ini, biasanya di situ dikumpulkan, di situ diajak di situ. Nah, itu kurang efektif ya, atau kurang tepat sasaran ya. Nah, pentingnya untuk kita laksanakan penyampuran karena nantinya itu sangat berpengaruh kepada hasil ya, hasil akhirnya ya. Untuk itu sahabat ya, sebelum melakukan satu penyemprotan, tindakan yang tidak kalah penting adalah pencampuran obat-obatan itu harus dilakukan pada wadah seperti ini ya, ember, bak atau dan yang lainnya ya. Perlunya bahan-bahan itu agar tercampur dengan sempurna ya. Ketika bahan-bahan itu tercampur dengan sempurna, otomatis hasilnya akan maksimal itu ya. Nah, pengaduan itu penting ya. Pengaduan ini kita lakukan secara terbolak-balik ya. Jadi mungkin ini ke arah kanan dulu ya. Dan penting, pengalaman saya itu kalau kita ke kanan saja itu pencampurannya juga kurang sempurna juga ya. Jadi kalau setelah seperti ini kita balik ini arahnya, nah begini. Jadi kanan dan kiri ya pengaduan itu ya. Katakan 10 kanan 10 kiri, nah itu baru oke ya. Tujuannya agar obat-obatan yang kita campurkan ini benar-benar merata sehingga hasilnya pun akan maksimal ya. Aduk-aduk terus sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar tercampur gitu ya. Karena harapan pentingnya adalah obat-obatan ini dapat tercampur dengan sempurna gitu ya. Oke. Nah, setelah tercampur kita bisa masukkan di sini pelan-pelan ya. Oke. Setelah itu kita tinggal tambah airnya saja ya. Nah, pelan-pelan saja airnya. Kenapa? Karena kalau kita mencampur obat dengan menggunakan perekat ya, penting sahabat ya, kalau mau beli obat yang ada perekatnya itu bilang kepada penjualnya minta perekat yang ada penembus ya, penembus daun. Jadi ada perekat itu yang sifatnya malah menutup ya pori-pori atau stomata pada daun ya, sehingga nanti ya tetap ya, kalau begitu kan hasilnya tetap nggak bisa maksimal juga ya. Nah, seperti ini. Lalu langkahnya apa? Bentar. Kita tutup dengan sempurna. Dengan rapat ya. Dan ini tidak hanya begini ya, jadi kita lakukan satu tindakan terakhir sebelum kita lakukan penyemprotan, karena ini sudah bercampur dengan air yang banyak ya. Ini tangkinya nanti tetap harus kita kocok-kocok ya. Jadi kita rebahkan, kita berdirikan, kita rebahkan, kita berdirikan begitu ya, sampai kira-kira 5 kali itu biasanya sudah benar-benar tercampur dengan air yang banyak itu ya. Nah, mungkin ini sedikit tutorial tentang cara penyemprotan yang kita lakukan ya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi ya. Catatan pentingnya sekali lagi,
penyemprotan itu harus dilakukan bawah dan atas ya, bawah sini, karena disinilah ya pori-pori atau stomata itu berada ya. Kalau di sini ada lapisan lilinnya, jadi kalau kita menyemprot hanya dari lapisan atas saja itu kurang maksimal hasilnya ya. Nah, mungkin ada yang berpendapat yang lain ya monggo, tapi ini yang kita lakukan dan hasilnya cukup memuaskan ya. Semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehat selalu. Dan yang penting terus semangat dalam mengebunkan alpukat ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga selalu sahabat semua dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.